Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Lin Feng mengenakan topeng sehingga tidak ada siapapun bisa mengenalinya, meskipun ia tidak akan dikenali oleh para murid top yang mengisi ngarai. Dia telah menguasai teknik Nine Heavy Waves serta keterampilan Roaring Thunder yang membuktikan bahwa dia adalah bakat yang mengerikan dan pasti akan menarik perhatian. Jing Hao adalah murid terkuat ke-6 dalam sistem peringkat sekte dan berada di atas Lin Feng dalam budidaya di lapisan Qi ke-9. Jing Hao telah membuat namanya terkenal dengan mengalahkan 3 murid yang juga berada di lapisan Qi ke-9 dalam pertempuran 3 lawan 1. Tingkat budidaya Lin Feng adalah seluruh lapisan di bawah Jing Hao, tetapi semua orang telah melihat Lin Feng memaksa Jing Hao untuk mundur. Dia telah membunuh Jiang Huai yang merupakan salah satu pengikut terdekat Jing Hao. Jing Hao kehilangan muka, ia telah membiarkan murid yang tidak dikenal yang hanya berada di lapisan Qi ke-8 untuk memaksanya mundur dan bahkan menyaksikan pengikutnya terbunuh di depan matanya. Pada saat semua orang mengharapkan Jing Hao untuk melepaskan amarahnya dan memaksa Lin Feng ke keadaan yang menyedihkan, Lin Feng sudah melangkah kembali ke Live or Death Arena. Sementara semua orang menatap tidak percaya pada aksinya, Lin Feng tidak membuang waktu dan menantang Jing Hao dengan cara yang paling merendahkan. Mungkin, dia tahu bahwa nasibnya sudah disegel dan telah memilih untuk mati dalam pertempuran, kata seorang murid di kerumunan. Lin Feng hanya di lapisan Qi ke-8 setelah semua dan kekuatannya relatif rendah dibandingkan dengan Jing Hao. Jing Hao merasa terhina dan tidak tahu bagaimana kejadian seperti itu terjadi. Dia tidak pernah dipermalukan sedemikian rupa sejak dia bergabung dengan Yun Hai Sekte. Karena kamu meminta untuk mati, siapa yang lebih baik dariku untuk membunuhmu, kata Jing Hao penuh kebencian. Karena dia telah melihat Lin Feng menggunakan keterampilan Roaring Thunder, dia tahu bahwa Lin Feng tidak berbohong padanya, dia pasti memiliki kekuatan untuk membunuh Jing Feng. Bukan saja dia membunuh adik laki-lakinya, tetapi dia juga telah mempermalukannya di depan banyak murid. Ini tidak bisa ditoleransi. Jing Hao melangkah ke arena saat kekuatan yang kuat mulai bangkit dari pedangnya. Di belakang Jing Hao adalah pedang ilusi mengambang yang mengarah ke langit. Itu adalah roh pedang Jing Hao. Jing Hao tidak membuang waktu dan segera mulai menggunakan roh pedangnya. Dia ingin menunjukkan Lin Feng kesenjangan antara kekuatan mereka. Semua orang menebak apa yang ingin dilakukan Jing Hao. Dia ingin menunjukkan betapa kuatnya dia dibandingkan dengan orang biasa di depannya. Lepaskan pedangmu dan aku akan membiarkan kamu memiliki 3 serangan pedang sebelum aku menyerang. Biarkan aku melihat seberapa kuat atau lemah kamu dapat lakukan dengan 3 serangan pedang, kata Jing Hao sambil memegang pedangnya dan dengan arogan memandang ke bawah pada Lin Feng. Lin Feng menyeringai. Dia segera menggunakan Moonlight Feather Agility. Seperti cahaya bulan di siang hari, dia menghilang dari pandangan kemudian muncul di depan Jing Hao. Banyak pedang ilusi mulai terbentuk kemudian ditembakkan dari telapak tangan Lin Feng langsung ke Jing Hao. Ketika mereka tiba di depan Jing Hao, semua pedang ilusi bergabung ke ujung pedang Lin Feng dan kemudian menabrak Jing Hao. Raungan gemuruh yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh atmosfer. Seberapa kuat, dia benar-benar ahli dalam menggunakan keterampilan Roaring Thunder. Ketika orang banyak mendengar suara itu, mereka melihat pemandangan itu dengan ngeri. Suara yang dipancarkan oleh serangannya terdengar seperti kilat merobek udara dan kemudian meledak pada dampaknya. Suara-suara ini bahkan bisa menakuti para murid yang menonton dari kejauhan. Ekspresi Jing Hao yang awalnya sangat riang tiba-tiba tegang. Dia telah meremehkan lawannya dan tidak bisa lengah. Raungan gemuruh membuat udara di jurang mulai bergetar. Pedang ilusi yang sangat kuat melayang di udara di depan Jing Hao bertindak sebagai perisai. Upaya pertama, kata Jing Hao mengejek. Lin Feng tidak kehilangan konsentrasinya. Dia percaya pada kekuatan dan kemampuannya. Mengaum gemuruh yang tak terhitung jumlahnya meledak saat Lin Feng mempersiapkan serangan kedua. Ini akan jauh lebih kuat daripada serangan pertama. Jing Hao masih hanya melindungi dirinya sendiri dan tidak menyerang. Dia menggunakan pedang ilusinya sebagai perisai yang mengetahui dengan budidaya yang lebih tinggi dan roh pedang, dia bisa melawan segala jenis serangan. Untuk serangan berikutnya, Lin Feng mulai menyerang Jing Hao, namun ia tiba-tiba mendorong pedangnya ke depan dan melonggarkan cengkeraman gagangnya. Pedang terus bergerak di sepanjang lintasannya dan terbang di udara di Jing Hao. Apa yang dia lakukan?
Kerumunan terpana dengan apa yang baru saja dilakukan Lin Feng. Lin Feng telah memusatkan semua kinya ke ujung pedang lalu menembaknya ke arah Jing Hao. Jika Jing Hao menerima serangan ini seperti sebelumnya, maka dia akan merusak roh pedangnya dengan dampaknya. Ini bukan pilihan untuk Jing Hao. Jing Hao tertegun sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Apakah Lin Feng benar-benar berpikir ini akan berhasil? Jing Hao mulai bergerak mundur sambil membawa pedangnya ke atas dalam lengkungan dan dengan gerakan yang elegan ia dengan terampil membalas kekuatan pedang yang membuatnya terbang tanpa daya ke udara. Setelah Lin Feng melepaskan pedangnya, dia sudah pengisian dengan kecepatan luar biasa menuju Jing Hao. Menggunakan teknik Moonlight Feather Agility-nya, seolah-olah kakinya tidak menyentuh lantai saat mereka menghilang sebelum ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Upaya kedua, kata Jing Hao dengan arogan saat dia melihat Lin Feng mendekatinya dengan sangat cepat. Dia tidak merasa terancam, dia hanya bermain-main dengan Lin Feng. Lin Feng telah mendarat di depan Jing Hao namun pedangnya telah mendarat di lantai di belakangnya. Kamu benar-benar ingin mati, kata Jing Hao sambil menggigit lidahnya. Lin Feng tidak berhenti untuk mengumpulkan pedangnya yang terbang di udara. Dia mulai menyerang ke arah Jing Hao dengan tinjunya. Dengan cara ini dia tidak dapat menghitung serangan pedang ketiga dan akan dipermalukan dengan dipaksa untuk mengambil pukulan Lin Feng tanpa pernah membalas. Yang dia inginkan adalah menunjukkan pada Lin Feng perbedaan dalam kekuatan mereka, tapi sekali lagi dia akan terpaksa kehilangan muka karena Lin Feng. Kemudian Jing Hao mendengar Lin Feng mengatakan sesuatu yang mengejutkannya, itu sudah cukup. Aku sudah selesai bermain sekarang. Lin Feng telah berhenti di depan Jing Hao dengan mata penuh dengan niat membunuh dan tiba-tiba auman menggelegar terdengar. Sebuah cahaya terang dan menyilaukan melintas di udara di antara kedua sosok sebelum menghilang dari pandangan. Jing Hao tampak tercengang dan ngeri dengan apa yang baru saja terjadi. Sepertinya dia mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Jing Hao bukan predator dalam pertarungan ini dan bukan Lin Feng yang mempermainkannya. Apakah hasilnya akan berbeda jika dia tidak dengan sombong memberi Lin Feng 3 pukulan? Jing Hao tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyesali tindakannya karena dia sudah mengambil napas terakhirnya. Upaya ketiga, kata Lin Feng saat suaranya memenuhi udara di sekitar arena yang sunyi senyap. Jing Hao masih berdiri di tengah arena tanpa terluka tetapi yang mengejutkan semua orang, Lin Feng hanya berjalan melewati Jing Hao dan mengambil pedangnya yang sebelumnya dikirim terbang. Seluruh arena benar-benar sunyi, semua orang sudah mendengarnya. Saat kata-kata Lin Feng bergema di seluruh ngarai, satu-satunya suara lain adalah tubuh Jing Hao merosot ke lantai dengan darah merembes dari luka yang sebelumnya tak terlihat di lehernya. Semua orang menyaksikan adegan itu dengan heran dan tidak bisa mempercayainya. Jing Hao telah kalah. Bagaimana Lin Feng menyerang? Pedang keterampilan menghunus. Di kerumunan ada banyak murid elit. Mereka telah melihat cahaya pedang yang lewat antara Lin Feng dan Jing Hao. Karena pedang itu terlalu cepat, itu tampak seperti kilatan meteor melalui langit sebelum menghilang. Tiba-tiba semua orang mulai mendiskusikan pertempuran yang baru saja mereka tonton. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Murid peringkat ke-6 telah dikalahkan oleh Lin Feng dan hasil dari pertempuran adalah kematiannya. Siapa dia? Semua orang bertanya-tanya murid mana yang begitu sombong untuk langsung membunuh 2 orang secara berurutan. Bagaimana dia mengatasi Jing Hao yang merupakan lapisan Qi ke-9 dan merupakan salah satu murid terbaik dari sekte ini. Lin Feng telah menunjukkan bahwa dia adalah jenius sejati dan tidak ada yang meragukan keterampilannya setelah tampilan ini. Berita bahwa seseorang telah mengalahkan Jing Hao akan menyebar dengan cepat di dalam sekte Yunhai. Pada saat itu, di atas ngarai banyak orang mendiskusikan serangan pedang terakhir dari Lin Feng. Tidak jauh dari ngarai di dalam paviliun yang ramai. Seorang lelaki tua yang santai menatap kosong ke kejauhan dan tersenyum ketika dia berbisik, pemuda itu telah belajar cara menguasai keterampilan pedang yang menghunus. Dia benar-benar memiliki bakat luar biasa. Orang tua itu adalah orang yang Lin Feng temui di paviliun Xingchen, yang telah mengingatkan Lin Feng tentang seorang biarawan fiksi yang sangat kuat dari kehidupan masa lalunya. Orang tua itu tidak akan pernah berpikir dia akan melihat pedang yang dia berikan kepada murid muda yang menarik muncul di Live or Death Arena. Itulah bagaimana dia mengenali Lin Feng. The Stormy Gorge adalah tempat di mana banyak murid Yunhai Sekte memilih untuk pergi dan mempraktikkan kontrol budidaya dan teknik bela diri mereka dalam pertempuran nyata. Murid-murid teratas dari sekte, termasuk banyak murid elit, adalah murid yang mengisi ngarai Stormy.
Kamu bisa melihat bahwa Sekte Yunhai adalah sekte yang luar biasa dari hanya melihat banyaknya muridnya di ngarai yang menyaksikan pertarungan dari sela-sela. Kecuali pria tua itu, Jing Yun dan Han Men, hanya ada satu murid di antara kerumunan yang tahu identitas mereka yang baru saja membunuh Jing Hao. Pria itu bernama Guo Hai, murid muda yang telah menggunakan kematian Jing Feng sebagai alasan untuk memeras Jing Yun. Hasilnya adalah bahwa dia telah dipukuli kembali oleh Lin Feng. Setelah itu dia mencari Jing Hao dan ingat apa yang dikenakan Lin Feng dan dua lainnya sehingga dia bisa mengidentifikasi kelompok itu. Dia telah melacak mereka saat mereka turun ke jurang. Ini semua bagian dari rencananya karena ia akan menggunakan Jing Hao untuk membunuh Lin Feng dan Han Men kemudian mengambil Jing Yun sebagai hadiahnya. Guo Hai telah menyaksikan Lin Feng membunuh Jing Hao yang sama sekali tidak terduga. Dia sangat ketakutan sehingga dia diam-diam mencoba melarikan diri mengetahui bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Kamu ingin pergi sekarang, tapi bukankah terlalu dini untuk pergi sekarang karena kamu telah begitu sukses dengan jebakanmu? Kata Lin Feng kepada Guo Hai dengan nada dingin. Lin Feng telah memperhatikan dengan seksama dan telah melihat bahwa Guo Hai telah bersembunyi di balik Jing Hao dan berbisik di telinganya. Guo Hai berhenti dan gemetar saat berlari menuruni tulang punggungnya saat dia merasakan tatapan dingin Lin Feng menembus punggungnya. Ketika Guo Hai mendengar Lin Feng, dia berbalik. Guo Hai tersenyum tetapi senyum untuk menyembunyikan terornya yang jelek untuk dilihat. Kamu pasti salah kakak senior, aku tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di sini. Kata Guo Hai dengan nada hormat, berpura-pura dia tidak tahu itu Lin Feng. Oh jadi ingin berbohong dan mengatakan bahwa kamu tidak mengenal aku. Kata Lin Feng tersenyum. Wajahnya mengungkapkan niat membunuh yang jelas yang tidak berusaha disembunyikannya. Tolong ingat kita berada di ngarai badai dan tidak di arena hidup atau mati. Kamu tidak dapat bertindak dengan gegabah, kata Guo Hai dengan suara gemetar dan rapuh, yang bisa merasakan Lin Feng mendekat dengan maksud untuk membunuh. Aku tahu, kata Lin Feng terdengar acuh tak acuh. Ledakan. Gelombang kuat tiba-tiba menabrak Guo Hai menekannya ke tanah. Guo Hai tidak punya kesempatan, dia bahkan tidak berusaha melakukan perlawanan. Setelah Lin Feng membunuh Jing Hao, akankah dia memiliki kekuatan untuk melawan lawan yang kuat? Lin Feng meraih Guo Hai hanya menggunakan satu tangan dan melemparkannya langsung ke Life or Death Arena. Lin Feng kemudian mengambil pedangnya dan mendekati Guo Hai yang berjuang untuk berdiri setelah mendarat dengan sangat berat ke arena berbatu. Sekarang kamu berada di Life or Death Arena, jadi tidak ada masalah. Kerumunan memandang Lin Feng, mereka terdiam kaget. Seberapa berani satu orang mungkin? Ini bukan keputusan aku sendiri tidak memutuskan untuk masuk ke sini. Kamu melanggar aturan sekte dengan melakukan ini. Berani-beraninya kamu melanggar aturan sekte. Guo Hai tidak menyangka Lin Feng akan melemparkannya ke arena. Dia mulai gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan rasa takut. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di antara Lin Feng dan Guo Hai, mengirim kepalanya terbang ke udara. Apakah sekte benar-benar memiliki aturan seperti itu? Maka aku hanya perlu mengabaikan mereka. Lin Feng berkata dengan sedikit amarah saat dia akhirnya menyarungkan pedangnya. Jika sekte benar-benar memiliki aturan, apakah Liu Fei berani mengeluarkan busurnya dan mencoba membunuhnya tanpa diskusi? Jika sekte benar-benar memiliki aturan, akankah para murid elit benar-benar mengancamnya dengan kematian tanpa diprovokasi? Aturan-aturan ini jelas tidak berlaku untuk semua murid. Jika kamu cukup kuat, jika kamu menguasai keterampilan yang cukup, jika kamu memiliki status tinggi dalam sekte, ada satu aturan, aturannya adalah tidak ada aturan. Seolah-olah dia menantang para tetua sekte untuk mencoba dan menghukumnya karena membunuh murid-murid lain. Lin Feng tidak senang membunuh orang. Dalam kehidupan Lin Feng sebelumnya, jika kamu membunuh orang maka kamu akan dihukum mati. Namun di dunia ini beberapa orang mencoba membunuhnya meskipun tidak ada dendam di antara mereka. Itu memungkinkan Lin Feng memahami bahwa di dunia ini, hanya yang kuat yang akan bertahan. Itu adalah dunia yang kejam, oleh karena itu jika orang ingin membunuhnya, maka dia akan tanpa ampun membunuh mereka. Siapapun yang berusaha mengambil nyawanya akan kehilangan nyawanya tidak peduli hubungan keluarga, status, atau gender, semua akan ditebas oleh pedangnya. Lin Feng kembali ke Han Men yang duduk di tepi arena sambil tersenyum. Dia berkata kepada Lin Feng, aku tidak pernah ragu bahwa kamu akan membunuh mereka. Aturan atau tidak ada aturan, mereka sudah mati. Kata Lin Feng sambil tersenyum.
Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.